Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Gelora Cinta Rasul. Saya boleh minta tepuk tangannya? Gelora Cinta Rasul, sebuah program yang akan tayang dan hadir menemani pemirsa RCTV selama bulan suci Ramadan. Gelora Cinta Rasul akan mengupas tentang bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah. Bahwa Rasulullah adalah contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Surat Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Baik pemirsa RCTV, kali ini saya sudah berada di TK Al-Ikhlas, tepatnya di Kecamatan Perbutulan. Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber ya. Oke, dan sudah hadir bersama saya nih ya, ada kepala sekolahnya juga, ada Ibu Inayatul Maula. Mungkin Ibu bisa menyapa dulu pemirsa RCTV, Bu, silakan. Yuk anak-anak bilang hai semua sama pemirsa RCTV. Halo, hai. Oke ya, terima kasih Ibu, sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. sudah ada juga Ketua Yayasan Peduli Umat Al-Ikhlas ya, Bapak Sulaiman Hakim MPD. Sehat Pak? Alhamdulillah Ya. sehat. Semangat terus ya Pak ya. Semangat, harus semangat terus. selalu. Oke ya, alhamdulillah terima kasih kami sudah hadir dan diterima baik di sini ya Pak ya. Mungkin sebelumnya pemirsa juga mau tahu nih Pak nih, kalau kita bicara TK itu kan sangat banyak sekali ya. Mungkin kalau Betul. bicara TK, saya lebih kepada Ibu Kepala Sekolah dulu nih ya. Nah, kira-kira Ibu program apa sih Bu yang nanti akan ditayangkan atau akan digelar selama bulan suci Ramadan ini Ibu? Untuk TK Al-Ikhlas program bulan Ramadan tentunya pasti santri cilik dan Santri cilik, kita betul. setiap tahun itu mengadakan bakti sosial. Jadi anak selama masa belajar di bulan Ramadan itu mengumpulkan sembako. Misalkan hari pertama sekolah beras, hari kedua minyak, hari ketiga berikutnya nanti setelah seminggu sebelum hari terakhir kita kumpulkan dan hari terakhir kita sekolah itu kita akan mobile bareng-bareng bersama-sama dibagi beberapa kelompok ini ke sasaran-sasaran yang membutuhkan. Oke, luar biasa sekali ya. Itu sudah menjadi agenda rutin atau memang baru di tahun ini saja atau gimana Ibu? Waktu COVID kita off ya. Off ya, betul. Kemarin Oke. kan sudah tatap Mulai muka aktif, betul. kita laksanakan. Oke, jadi memang sebetulnya ini program rutin yang dilaksanakan oleh TK Al-Ikhlas ya. Iya, Hanya betul. kalau tahun yang lalu kita terkendala pandemi jadi memang off dulu ya. Oke, selain tadi ya artinya kita juga mengajarkan anak-anak dari usia dini bahwasanya berbagi itu sangat penting gitu ya. Nah itu ada program apa lagi nih Bu nih selama bulan Ramadan ini Bu? Ya pastinya untuk anak-anak kita lebih meningkatkan untuk murojaahnya karena Murojaah, kita betul. punya program unggulan mengaji dengan metode UMI. Jadi Betul. murojaahnya lebih ditingkatkan, hafalan hadisnya, hafalan doa sehari-harinya dan mengajinya lebih ditingkatkan Lebih lagi. ditingkatkan lagi ya Bu ya, oke. Nah Ibu, kalau tadi ya kita bicara program lalu juga apa saja yang sudah dan akan terjadi ya di bulan Ramadan. Kalau dari siswa sendiri ada berapa jumlahnya nih Ibu nih? Alhamdulillah TK Al-Ikhlas jumlah semua itu 84. 84 alhamdulillah, itu terdiri dari TK A dan B. Ya betul TK A dan Untuk B. wilayahnya mereka tersebar atau dari lingkungan sini aja atau gimana Ibu? Tidak, alhamdulillah tahun sekarang kita paling jauh itu dari sebelah timur itu Talun, Talun, oke. dari sebelah barat itu Karangwangi, Depok, Depok dari ya, sebelah oke. utara itu Meguh, dan dari sebelah selatannya Babakan. Babakan, jadi memang tersebar ya alhamdulillah ya. Nah dari Al-Ikhlas sendiri nih Bu, target nanti goals ketika mereka sudah lulus dari TK ini apa sih Bu sebetulnya Bu? Tentunya sesuai program unggulan kita, Betul. anak fasih tartil mengaji, Oke. dan bisa beribadah, wudhu dan sholat sehari-hari. Dan tentunya karena kita menggaungkan program literasi, ya sedikit-sedikit anak sudah mengenal bagaimana membaca. Oke, jadi tadi ya selain agama juga ada edukasi untuk literasi juga ya Bu ya. Oke, jadi memang tadi luar biasa ya. Tadi kalau kita bicara target goals dari sekolah ini sendiri bahwa ketika lulusan itu memang sudah mereka tartil mengajinya. Minimal mereka paham betul ya bagaimana cara mengaji di usia dini gitu ya. Oke, luar biasa. Boleh saya minta tepuk tangannya? Oke ya, untuk TK Al-Ikhlas ya.
Nah, oke, terima kasih Ibu, sehat selalu ya Bu ya, mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu memberikan yang Amin. terbaik ya Bu ya untuk Amin. ini untuk umat ya Pak ya. Oke, Iya. nah Betul mungkin sekali. saya kembali ke Pak Sulaiman nih, luar biasa nih ya. Mungkin kita sudah pertemuan yang keberapa nih Pak? Sudah pertemuan yang kedua ya ketika di program sebelumnya ya Di sudah hadir sebelumnya ya. di studio RCTV. Betul. Oke Pak, sebelum kita bicara tentang program dan juga apa ya kedepannya seperti apa, kita kan sama-sama tahu bahwa Pak Sulaiman itu termasuk bacalek dari Partai Gelora gitu ya. Iya, betul. Betul ya. Nah, tapi kita sebelum bicara jauh, kita jeda dulu ya Pak ya. Oke. Oke, Pemirsa silakan. jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Pemirsa, masih bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Tadi kita mau menanyakan terkait dari alasan Pak Sulaiman gitu ya. Alasan Pak Sulaiman, kenapa sih Pak Sulaiman tuh apa ya terjun ke dunia politik Pak? Kita sama-sama tahu bahwa ini Gelora itu kan juga partai baru ya Pak ya. Apa sih yang membuat Pak Sulaiman masuk ke dunia politik Pak? Kalau boleh dijelaskan Pak. Cocoknya yaitu pada visi misinya, Betul, yang dimana Gelora punya visi untuk tujuan yang besar. betul, betul. Cita-cita yang besar harus punya visi yang besar. Oke, Dan oke. juga punya gagasan dan ide yang besar sehingga kita itu termotivasi untuk menjadi orang besar. Alhamdulillah. Dan juga saya selama ini berkecimpung di dunia pendidikan dan sekarang tertarik di dunia politik. Betul. Karena pendidikan dan politik itu sama-sama ladang dakwah sebenarnya. Oke. Itu alasannya. Oke, ya jadi memang itu alasannya ya Pak ya. Apalagi mudah-mudahan nanti ke depan tahun 2024 kita menyambut pesta demokrasi ini, persiapan apa yang sudah disiapkan Pak Sulaiman nih untuk bisa menjadikan menggelorakan Cirebon nih Pak nih pastinya gitu Pak. Silakan Pak disampaikan. Tentu pertama mengenalkan ke masyarakat Partai Gelora itu. Betul. Yang kedua yang membanggakan diri saya sendiri selaku bacalek. Dan juga yang ketiga yang minta doa dan dukungan dari masyarakat semuanya mengenai Partai Gelora dan kawan-kawan yang ada di Gelora. Oke, jadi Iya. itu tadi ya. Karena visi misinya Gelora ini jelas gitu kan. Betul. Bisa membuat seseorang menjadi seorang yang besar. Maka itu akhirnya membuat Pak Sulaiman menjadi maju terus gitu ya. Ya, Sudah siap Pak menuju 2024 Pak? insya Allah siap. Insya Allah siap. Boleh tepuk tangannya? Tadi kalau kita bicara gelora gitu kan. Sejauh mana nih Pak nih persiapan Pak Sulaiman untuk menyambut 2024 Pak? Harapannya apa nih Pak nih di 2024? Harapannya untuk di Cirebon saya bisa menampung aspirasi masyarakat khususnya di Dapil 1 dan kemudian bisa memajukan di Dapil 1 Oke. lewat saya nanti di kursi Dewan. Alhamdulillah. Dapil 1 itu daerah mana aja Pak? Kalau bisa dijelaskan untuk Di yang gelora. Kecamatan Sumber, Sumber, Pleret, Weru, Duku Puntang, dan Plumbon. Plumbon ya. Jadi Ya. ada 4 kecamatan. 5. Oh 5 kecamatan ya oke. Untuk Dapil 1, 5 kecamatan Pak Sulaiman Gelora siap maju gitu ya. Siap. Menggelorakan Cirebon ya Pak ya. Siap. Oh luar biasa. Oke pemirsa, itulah tadi ya semangatnya seorang Pak Sulaiman yang memang melihat visi misi dari Gelora membuat Pak Sulaiman menjadi yakin betul ya Pak ya bahwa tidak politiknya tapi lebih kepada visi misinya ya Pak ya. Ya, Oke betul. Jadi memang tadi ya kalau kita bicara politik tuh hanya sebagai alat saja ya Pak ya. Sebagai tunggangan kita sesungguhnya kita sama-sama bekerja ya Pak ya gitu ya. sama-sama berjuang, sama-sama berdakwah. Hanya Oke. beda pada segmennya saja. Segmennya saja ya Ya. Pak ya. Oke. Jadi mungkin ini juga edukasi buat masyarakat Pak bahwa orang melihat bahwa oh politik itu sesuatu yang tanda kutip ya. Padahal sesungguhnya hanya sebagai tunggangan dan alat saja ya Iya, Pak ya. betul. Bagaimana kitanya gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali, betul. Oke. Karena kan di dunia pemerintahan kalau tidak ada orang baik-baik itu akan bisa bahaya juga. Oke betul. Iya. Oke. Oh. Oke Pak Sulaiman terima kasih nih untuk edukasinya terkait dengan politik dan alasan Pak Sulaiman untuk bisa menggelorakan Dapil 1 Kabupaten Cirebon ya. Oke mudah-mudahan sukses terus. Mudah-mudahan Amin. senantiasa jalannya dimudahkan oleh Allah ya Pak ya. Amin, Oke. amin. Oke mungkin nanti ini kita masuk ke Gelora Cinta Rasul Pak. Mungkin ada tausiah yang ingin disampaikan Pak
kepada anak-anak terkait bagaimana sih mereka tuh bisa meniru dan mencontoh akhlak Rasulullah Pak. Mangga silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya mencari ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Di sini siapa yang laki-laki angkat tangan? Yang laki-laki angkat tangan. Yang laki-laki. Yang muslimah perempuan angkat tangan. Yang perempuan, ayo. Yang perempuan. Kata Rasul, fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu suatu kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Laki-laki, perempuan harus mencari ilmu. Karena dengan ilmu kita akan meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kesuksesan di masyarakat, kesuksesan di keluarga, dan kesuksesan di negara. Makanya anak sekalian, semangat ya, semuanya semangat mencari ilmu, jangan lemes, jangan males, dan jangan tidak serius. Ketika kita berangkat dari rumah, melangkahkan kaki kita sampai dengan sekolah, kemudian di sekolah belajar, pulang, itu dicatat Allah Subhanahu wa taala amal yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Oleh karenanya orang mencari ilmu itu pahalanya sangat besar. Dan juga dalam hadis yang lain, man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan sukses di dunia, maka dengan ilmu. Menginginkan sukses di akhirat juga harus dengan ilmu. Dan sukses keduanya harus dengan ilmu. Ini anakku sekalian yang masih kecil-kecil, semangatlah dalam belajar. Itu dari Pak Hakim selaku Ketua Yayasan di Yayasan Bulu Hikmat Al Ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Tadi saya namanya Pak Ustadz sekarang ya, karena habis ceramah ya. Oke, tapi kita jeda dulu Pak sebelum kita kaji terlebih jauh ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Baik pemirsa, kembali lagi pada Gelora Cinta Rasul. Dan masih bersama dengan TK Al Ikhlas ya di Perbutulan ya. Ini tadi kita sudah dengarkan pemirsa bersama-sama bahwasanya tadi Pak Sulaiman sudah menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu wajib faridoh ya Ustaz ya? Iya, betul. Faridoh itu wajib hukumnya ya. Oke, jadi untuk yang merasa muslim laki-laki dan muslim perempuan itu wajib mencari ilmu. Nah pertanyaannya, sampai kapan wajibnya ini Pak Ustaz nih? Ya sampai dengan akhir hayatnya, akhir sampai hayat. meninggal dunia. Jadi di situ tidak dijelaskan wajibnya sampai dengan sudah usia berapapun, yang penting penuntut ilmu itu wajib hukumnya. Iya, selama kita masih hidup, sampai dengan meninggal itu wajib hukumnya mencari wajib ilmu. menuntut ilmu. Artinya untuk pemirsa yang merasa oh saya sudah banyak ilmunya, tapi kita masih diberikan hidup, artinya kita masih wajib mencari ilmu. Tetap ya Ustaz masih ya? wajib, jangan merasa cukup di situ karena ilmu itu sangat luas, sangat banyak. Betul, betul ya. Karena ada kan sebagian orang yang berpikir bahwa oh saya sudah menjadi pejabat, saya sudah menjadi seorang yang ulama gitu kan, dan merasa sudah memiliki banyak ilmu dan akhirnya berhenti untuk mencari ilmu. Ada yang seperti itu ya Ustaz ya? Ada sebenarnya. Padahal bunyi hadisnya adalah farido sampai dengan minal mahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi ya. Ya, Oke ya. dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Oke, artinya juga ini edukasi juga untuk pemirsa bahwasanya kita menuntut ilmu itulah wajib hukumnya ya. Tidak ada kecuali ya Ustaz ya. Atau mungkin ada yang ingin ditambahkan Ustaz ya terkait dengan bagaimana, karena banyak sekali masyarakat yang memang menganggap ketika dirinya sudah
sudah banyak title di belakangnya itu loh Ustadz. MSI, MMMM gitu kan. Sudah depannya itu sudah merasa bahwa ilmu itu sudah tidak penting buat mereka gitu. Karena dengan title yang sudah panjang itu. Gimana nih Ustadz nih? Ilmu itu banyak ya, yang merasa cukup di satu bidang. Misalkan kuliah di ekonomi, kan belum tentu di pendidikan belum bisa. Oke. Ya. Makanya ini ilmu sangat luas, terutama pertama ilmu agama terlebih dahulu. Betul. Oke, jadi tadi ya, bahwa ilmu itu luas cakupannya, Ya, yang membuat bahwa kita wajib sampai dengan akhir hayat menuntut ilmu gitu ya. ya betul. Oke ya. Oke ya, ini luar biasa juga nih ya, anak-anaknya nih ya, sudah semangat, sudah menemani kita sampai menuju maghrib ini nih Pak Ustadz ya. Ya. Atau mungkin terakhir Pak Ustadz ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa juga, pemirsa di rumah nih menjelang waktu berbuka puasa nih Pak Ustadz, silakan. Di bulan Ramadan ini kita sebagai muslim manfaatkan dengan baik, manfaatkan dengan berpuasa sampai dengan penuh, banyak tadarus, dan juga amaliyah solihahnya itu kita tingkatkan. Itu mungkin cukup. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan tayangan kita hari ini bukan hanya menjadi sebuah tontonan, tapi juga bisa menjadi tuntunan ya untuk kita semuanya dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, luar biasa, Sama-sama. masih muda tapi sudah sukses ya. Amin ya. Mudah-mudahan selalu istiqomah. Allah senantiasa Amin. memudahkan urusan Amin, Ibu amin, semuanya. amin. Amin. Amin, ya Pak Rabbal Sulaiman, terima Alamin. kasih banyak Pak. Ya, Sukses sama-sama. selalu Pak. Oke. Baik pemirsa, itulah tadi Gelora Cinta Rasul bersama dengan TK Al-Ikhlas, Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber ya, Kabupaten Cirebon. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala